Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terlebih dahulu, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah kita masih bisa diberikan umur yang panjang, diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan kesehatan tersebut maka kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa masuk pada bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Dan mudah-mudahan di bulan suci ini kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas yang bisa memberikan berbagai faedah, berbagai berkah dengan kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan. Dan salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan kepada tabi'in, dan mudah-mudahan kepada seluruh umatnya yang senantiasa taat menjalankan ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita semua hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan pertama telah dijelaskan atau telah disampaikan sedikit pengertian mengenai apa itu tujuan hidup. Dan pada kali ini juga Bapak akan menambahkan apa yang menjadi materi pembelajaran ini mengenai tujuan hidup kita, yang mungkin banyak dari siswa, dari kita semua yang sampai saat ini menentukan tujuan-tujuan daripada hidupnya, atau tujuan-tujuan daripada pembelajaran, tujuan-tujuan apa yang harus kita kejar selama kita hidup di dunia. Pertanyaannya adalah, apa tujuan kalian hidup di dunia ini? Ya, itu ada jawabannya di dalam diri Anda sendiri. Jawablah, dan semoga jawaban itu yang akan mengantarkan kalian kepada sukses menggapai tujuan Anda. Dan semoga Allah memberikan atau mengabulkan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kita. Amin ya Allah. Dari pertanyaan tadi, apa tujuan kita, khususnya dalam pembelajaran? Apa tujuan kita belajar? Terkadang orang lupa, belajar hanyalah menulis dan membaca. Belajar hanyalah membaca. Belajar tidak lebih daripada sekolah dan sekolah. Itu banyak sekali yang harus diusahakan. Karena di rumah bukanlah tempat untuk belajar. Dan inilah yang merupakan mindset yang kurang tepat. Tentunya belajar senantiasa harus kita lakukan, baik di rumah ataupun di sekolah. Dan terjadi sekarang banyak salah paham, banyak terjadi gagal paham mengenai pembelajaran yang dilakukan. Karena apa? Banyak orang yang menganggap pembelajaran itu mencontoh dari teman-teman. Si A juga
hanya melaksanakan tugas saja, mencontek dari teman sehingga saya bisa mengumpulkan kepada guru dan bisa menyelesaikan tugas. Lah, dia juga tidak mengerjakan tugas, bahkan dia juga tidak mengabsen, dia juga tidak ikut dalam daring ataupun luring. Coba kalian pikir, kalau kita mencontoh orang-orang yang seperti itu, adakah manfaat untuk diri kita? Adakah manfaatnya? Sehingga kenapa diri kita itu mencontoh orang-orang yang tidak harus kita contoh, yang pada nantinya akan kembali pada diri kita. Tentunya kita harus bisa mencontoh orang-orang yang lebih sukses. Kenapa mereka bisa sukses? Apa kiat-kiatnya sehingga mereka bisa sukses? Nah, dari pemikiran itu, kalau kalian hanya mau ditugaskan oleh guru, kemudian hanya mencontek sehingga hanya mengumpulkan saja agar saya tidak kena sanksi, agar saya tidak remedial, berarti yang Anda kejar itu hanyalah sebuah nilai. Sebuah nilai. Tapi ingatlah anak-anakku sekalian, nilai tidak akan menjamin seseorang mempunyai kemampuan. Berapapun nilai bisa kalian dapatkan, dari hasil mencontek bisa kalian dapatkan nilai yang bagus, tapi adakah kebahagiaan dalam diri Anda? Adakah apresiasi dari orang lain? Ingatlah, karena berpikir seseorang, cara berpikir seseorang itu bermula daripada cara dia belajar. Artinya adalah belajar seseorang akan menentukan bagaimana cara dia berpikir. Cara dia berpikir akan menentukan bagaimana cara dia bertindak. Dengan dia berpikir, bagaimana saya melakukan ini sehingga saya bisa mendapatkan nilai yang baik. Bagaimana kalau saya melakukan ini, apa resikonya untuk saya? Sehingga setiap kali kita akan melakukan segala sesuatu itu senantiasa berpikir terlebih dahulu. Ya. Sehingga dengan dipikirkan terlebih dahulu, kita tidak akan terperosok pada jalan yang salah. Tujuannya nilai yang baik, tapi yang dilakukannya cara yang salah. Itu tidaklah baik. Akan tetapi ingatlah, cara seseorang melakukan atau cara seseorang bertindak akan menentukan anggapan orang lain terhadap kita. Pantas saja dia menilai yang baik hasil mencontek. Pantas saja dia mau dikasih tahu orang lain sehingga nilainya tinggi. Bahagiakah kita? Bahagia karena saya tidak mendapatkan cemoohan karena nilai saya besar sekalipun itu hasil daripada mencontek atau memberitahu. Tapi ingatlah anak-anak sekalian, Bapak sudah sampaikan bahwa nilai itu tidak akan menjamin seseorang memiliki kemampuan. Tapi sebaliknya, kemampuanlah yang akan bisa menjamin seseorang mendapatkan nilai. Dan dari nilai yang didapatkan dari kemampuan itulah yang akan menjadikan anggapan orang lain itu berlabuh pada kita. Dia mau pintar, rajin, sehingga saya mau dong memberikan satu pekerjaan kepada dia. Itu kan dilihat dari kemampuan. Maka dari itu, Bapak senantiasa selalu memberikan satu motivasi. Belajar
dimanapun, bagaimanapun keadaannya. Kalau kita mengetahui manfaat dari pembelajaran hari ini, tentunya kita senantiasa berusaha untuk mengejar apa yang sudah kita tetapkan dalam hati kita sendiri, yaitu menjadi seseorang yang sukses. Karena kesuksesan tidak dapat diraih dengan hanya berleha-leha. Karena keberhasilan kita tidak bisa dapatkan hanya karena ikut-ikutan orang lain. Tapi keberhasilan mungkin bisa kita raih dengan cara bekerja keras dan juga selalu berusaha dan bertanggung jawab akan tugas dan kewajiban kita sebagai manusia, tentunya sebagai siswa. Apa yang harus saya lakukan sehingga Bapak berharap keberhasilan kalian adalah kebahagiaan untuk kami semua, dan kebahagiaan Bapak akan senantiasa mudah-mudahan menjadikan manfaatnya ilmu dari apa yang sudah disampaikan, sehingga kalian bisa benar-benar menjalankan, mengaplikasikan ilmu yang diberikan khususnya oleh guru-guru di Darul Muttaqin ini menjadi sebuah ilmu yang bisa mengantarkan kepada suksesnya kalian semua. Semoga kalian senantiasa bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran, baik itu kerohanian ataupun belajar ilmu lainnya, sehingga menjadikan diri Anda banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di kemudian hari. Demikian yang Bapak sampaikan, mohon maaf daripada kekurangannya, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum